Terima kasih Pak, ini sudah saya dapat sekian, terima kasih dapat sekian. Ini sudah bagian dari kepuasan, senang sekali. Bukan kita pengen minta profitnya, enggak sama sekali. Kita sudah ada jatahnya sendiri. Ada rezeki sendiri dari yang mungkin yang lain ya. Dari profit, dari sembarangan kita ada sendiri. Dan kita sudah lebih dari cukup, bersyukur saja. Oke, kembali ke topik, masih ke cara mengatur resiko. Yang pertama dengan prosentase tadi. Saya akan buat yang baru lagi. Yang pertama tadi dengan prosentase saya jelaskan satu persatu. Bisa satu dengan sampai 5%. 1 sampai 5% ini bagaimana? Contoh tadi modal adalah 2000 dolar. Kalau kita menerapkan 1%, artinya resiko kita adalah 20 dolar. Sehingga kalau kita floating, katakanlah kita buy 0,02. Ketika sudah minus 20 dolar, maka ini batasan rugi kita. Di close. Bisa menggunakan cut loss manual, bisa menggunakan SL. Sehingga kalau misalkan minus 20, lotnya 0,02, kalau kita hitung dengan pip, ini adalah berapa ya? Kita hitung dulu. Dari 20 minusnya kita bagi dengan 20, kita bagi dengan 0,02 lotnya. 1000 pip ya. 1000 pips. Boleh seperti ini. Boleh dengan perhitungan seperti ini, dengan prosentase. Kalau kita menggunakan misalnya 2%, artinya 2% dari 22.000 adalah 40 dolar. Tinggal kita lihat aja, kalau misalkan floating, minus floating itu di sebelah bawah, kalau misalkan di laptop MetaTrader-nya, kalau di HP nanti di sebelah, di tab sebelahnya yang ada transaksi, ada equity, ada margin dan sebagainya, itu akan muncul berapa floatingnya, minus berapa. Kalau sudah minusnya mendekati 40, persiapan, berarti ini sudah batas toleransi kerugian kita, close sudah. Sehingga tidak mungkin kita habis karena ada batasan rugi. Bisa diterapkan dengan stop loss atau dikunci dengan stop loss, bisa dengan close manual, ya tergantung bagaimana selera kita, bagaimana kita nyaman saja. Ini lebih gampang kalau kita prosentase. Bisa juga dengan pip. Yang kedua tadi dengan pip atau jarak. Nah, jarak ini kalau di XO ini wajar adalah 400 hingga 500 pip. Maksimal kita bisa terapkan 1000 pip. Tidak boleh lebih. Sehingga kalau ada yang minus sudah di atas 1000, bukan dari bimbingan kita. Saya tidak pernah mengajari minus hingga 1000 pip. Misalkan lotnya 0,1, ini minusnya sudah 200 dolar. Minus 200 dolar. Karena begini sering screenshot teman-teman, ini banyak yang mungkin masih belum memahami atau anak-anak baru ya. Screenshot begini. Lotnya 0,1, minusnya 2000. Tanya, bagaimana Pak ini Pak? Pasti tanya, bagaimana ini Pak? Kenapa tidak profit? Itu tanya, Pak terima kasih banyak, ini sudah profit. Ketika rugi sudah baru tanya, ruginya rugi sudah di luar itu. 2000 ini kalau kita bagi dengan lotnya, ya ini sudah 20.000. Minusnya 20.000 pip ini. Sorry ya, saya ulang lagi. Dari 200, sorry ya tadi, 200 dibagi 0,1 ya, 2000 pip. Artinya floating kita, floating minus kita itu adalah 2000 pip. 2000 pips. Sehingga kalau seperti ini kelihatan, berarti tidak menerapkan risk management dengan baik atau tidak tahu orangnya. Ya, karena saya tidak pernah mengajari hingga mencapai 22.000 pip. Ya. Batas kita maksimum adalah 1000 pip, yang wajar di antara 400 hingga 500 pip. Ini diingat-ingat, selalu harus diterapkan resikonya. Boleh dipakai yang ini, boleh dipakai persentase tadi.
Atau bisa juga kita menerapkan yang ketiga itu dengan area support dan resisten terdekat. Nah, ini pun kisaran di antara 400 hingga 500. Contoh begini, saya coba untuk contohkan. Sekarang posisinya candlenya hijau, ini akan berpotensi naik model begini. Saya misalkan entry buy di situ ya. Ya, saya coba untuk entry buy di situ. Anggap saja harganya sekarang ini ya pas, dipaskan harga yang, nah sekarang ini ya. Contoh saya ambil posisi buy di angka 17, buy tadi. Buy di angka 1789.24 misalnya. Ya, saya ambil posisi buy di angka ini. Ya, nanti dibuktikan, nanti pasti ada naik, pasti dapat. Sebenarnya kalau kita bergerak cepat profit ini. Kenapa kita tahu? Ya, karena kita sudah banyak pengalaman model-model seperti itu. Oke, kita coba terapkan. Kalau kita ambil posisi buy di 1789.24, maka resiko itu di bawah. Kita bisa tempatkan support resistance terdekat. Di bawah itu ada ekor, kemudian di sini ada ekor. Di sini ada terbawah, ini ada ekor di sini. Nah, kita tempatkan karena ini buy berarti ruginya turun. Kita tempatkan di area support terdekatnya. Ya, kalau di sini kita persis terlalu dekat, maka kita ambil yang berada di bawah. Jarak juga hampir mendekati sama dengan 400 hingga 500 pip. Ya, saya lebih cenderung di bawah. Karena untuk meyakinkan. Ini pun adalah untuk membatasi dulu nanti kondisi berikutnya. Kita bisa melihat kondisi pasar. Kalau nanti kuat turun, kita pun bisa recovery di awal sebelum tersentuhnya ini. Jadi SL terapkan di 1784.33. 1784.33 di sini adalah untuk membatasi kerugian kita. Minimal kalau marketnya tidak terkendali, kerugian kita di sini sudah. Ya, kalau kita ukur misalkan sekitar 496 atau 490, hampir mendekati 500 ya. Katakanlah 500 misalnya. Ya. Misalkan buy-nya ini saya kasih lot 0,2. Ya, lotnya 0,2. Sorry tadi berapa tadi? 1789.24 di sini ya. Nah, nanti bagaimana cara kita mengatasi? Biasanya kalau sudah buy begini, kemudian marketnya turun ini sudah bingung duluan. Ya, sudah bingung duluan karena ini seolah-olah mau turun kuat gitu. Padahal caranya membatasi satu sudah ada di sini. Yang kedua kita lihat perkembangannya di situ. Di sebelah kiri ada low, ada harga terendah. Seller sudah pernah turun di sini. Kita harus uji dulu nanti mampu enggak dia itu lebih bawah dari low sebelumnya atau harga sebelumnya. Ya. Kalau nanti di sekitaran di sini misalkan masih tebal, kuat, tebal, ya kita bisa manfaatkan di sini. Masuk dengan buy limit. Buy limit misalnya kan begitu. Ini adalah salah satu strategi kita untuk manajemen risiko, risk management. Bagian dari recovery 0,2 di angka misalkan ya, di angka di sini kita tarik dengan ini. Nah, nanti akan tersentuh di situ. Akan tersentuh, koreksi naik, close semuanya kalau sudah ruginya berkurang. Kalau tersentuh kan sudah profit sekian ini. Ini biasanya kalau sudah dekat begini pasti kesentuh ini. Tadi kita sudah contohkan di sini buy limit di ini di garis ini tadi. Ini tersentuh karena berdekatan dengan low sebelumnya ini. Kenapa seperti itu? Karena pasar selalu kembali pada harga memori masa lalunya. Ya, memori harga yang lalu. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan begini, ya kita begitu merah sudah membara itu sudah deg-degan. 1786.78. Maka belajar kecepatan tangan. Belajar kita recovery. Satu, kalau sudah kita buy di sini kena sentuh, ini minimal kalau bergerak naik begini, ini pasti sudah profit sudah. Karena minusnya berkurang, ini plusnya banyak. Kenapa fokus kita ke buy? Karena di sebelah kiri ini sudah ada penolakan. Low-nya sudah di sini ditolak oleh buyer, ditutup dengan warna hijau.
minimal ini sudah close semuanya tadi. Kenapa? Karena yang bawah itu kesentuh, yang bawah ini kesentuh, kemudian naik sampai di atas tadi, minus yang di atas ini berkurang, yang di bawah plus lebih banyak. Dan saya pastikan yang begini pasti sudah profit, sudah close sudah. Ini adalah bagian dari resiko, bukan hanya menunggu kita buy 0,2 ditaruh SL di 1784,33, kemudian yang ada di kepala kita kalau sudah di SL sudah biarkan. Tidak bisa begitu, kita harus lihat kondisi pasar. Kalau bisa pasarnya berpotensi, kita bisa manfaatkan untuk melakukan satu recovery sebelum tersentuh stop lossnya. Karena stop loss ini bukan satu-satunya solusi kita untuk membatasi rugi, hanya untuk antisipasi ketika nanti bergerak dengan liar. Tetapi ketika sudah kita bisa menemukan peluang di situ, kita bisa lakukan recovery dengan cepat dengan cara mungkin tadi ketika menyentuh atau low-nya masih di sekitaran ini, kita bisa pasangi buy limit ya. Untuk apa? Nanti untuk mengambil koreksinya, begitu menyentuh koreksi naik separuh begini aja, ini sudah menyelamatkan kerugian yang di atas. Segera close semuanya, jangan close yang profit. Biar apa? Biar nanti tenang, nanti baru kita berpikir lagi melihat kondisi pasar berikutnya. Ya, itu adalah bagian dari manajemen risiko. Jadi harus tahu di mana kita menempatkan kerugian itu, di mana kita menempatkan titik toleransi batas kerugian kita. Ya, mungkin untuk materinya itu yang pertama tadi sudah banyak kita sampaikan terkait dengan manajemen lotnya, kemudian ada manajemen risikonya, bahkan tiga-tiganya kita sudah sampaikan. Nah, berikutnya yang kedua, bagian penopang atau pilar utama dalam trading kita. Kalau yang pertama tadi adalah money management, risk management, yang kedua adalah psikologi trading. Yang kedua adalah psikologi trading, ya, bukan psikologi pasar ya. Kalau psikologi pasar itu berkaitan dengan permintaan dan penawar, supply demand-nya. Kita tidak bisa mengendalikan, itu pasar nanti. Tetapi kalau psikologi trading ini berkaitan dengan bagaimana pengendalian emosi kita, berkaitan dengan manajemen emosi kita, berkaitan dengan manajemen kecemasan kita. Bagaimana kecemasan kita bisa kita kontrol dengan baik. Caranya bagaimana? Nah, cara mengontrol manajemen emosi ini perlu banyak latihan. Yang pertama ini cara kontrol emosi atau psikologi kita. Yang pertama, pastikan ada punya batasan resiko di dalam menerapkan trading. Yang kedua, ada target yang jelas. Punya target yang jelas, punya batasan resiko. Targetnya satu hari $20 misalkan. Ya, bukan berarti target $20 itu harus wajib dicapai 20. Bisa ada kalanya nanti bisa tercapai lebih, ada kalanya nanti bisa berkurang. Tergantung kondisi pasar. Yang terpenting ada tujuan yang jelas berapa target kita. Resiko juga begitu, harus sudah matang. Saya siap resiko itu sekian pip. Saya siap resiko sekian persen. Saya resiko nanti harus minimal dari modal ini sekian persen gitu. Siapkan semuanya. Biar nanti kita bisa kontrol cemasan kita. Kemudian terapkan juga tadi money manajemennya. Kalau kita tidak menerapkan nanti tidak bisa kita kontrol emosi juga. Yang ketiga, jangan over trading. Ya, jangan over trading. Artinya tidak harus selalu dari mulai pagi sampai sore kita di depan layar terus, di depan chat terus. Nanti ada kalanya kalau sudah kelamaan di sana, kita terbawa oleh arus market, arus kondisi candle yang mempesona, sehingga tangan kita kembali menarik titik untuk entry lagi. Ini harus dibatasi, jangan over trading
Ini untuk kita kontrol gitu caranya. Kemudian jangan overload. Ya, tadi berkaitan dengan resiko tadi. Jangan overload. Kalau kita overload, maka emosi akan meledak-ledak. Biasakan dengan yang sehat tadi, sudah kita ajari caranya kita mengambil lot yang sehat. Kemudian yang kelima, jangan over profit. Jangan over profit. Kalau udah profit tercapai, ya jangan terus-terusan kita masuk terus gitu, enggak ada batasannya. Sehingga kalau enggak ada batasannya nanti kembali ke psikologi, menjadi haus terus gitu. Kalau sudah menjadi haus, logika akan tertutupi dengan profit nanti. Oke, berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah siapkan sistem trading yang sesuai dengan karakter kita. Sistem trading ini adalah cara-cara trading kita nanti. Nah, cara-cara trading itu nanti kita ajari di teknikal. Misalnya saya punya aturan entry ketika misalkan ada breakout, ketika ada dua candle berlainan warna, ketika ada dua penolakan panjang, dan sebagainya. Ini harus punya peraturan, harus punya aturan main sendiri ya. Tentu sistem trading ini sesuaikan dengan gaya kita, sesuaikan dengan karakter kita, sehingga betul-betul nyaman trading kita. Jangan hanya kita terpesona dengan profit orang ya. Belum tentu yang mereka kerjakan itu nanti cocok buat kita dan bisa kita capai, karena berbeda pengetahuan, berbeda pengalaman dan sebagainya. Oke, ini adalah bagaimana cara kita mengendalikan psikologi kita, mengendalikan tingkat emosi kita. Kalau semuanya sudah difahami, kemudian dipraktekkan nanti pelan-pelan. Nomor satu, jangan lupa pokoknya sistem yang pertama tadi, money management, risk management selalu diutamakan. Setelah itu baru psikologi trading. Ada gambaran sudah, punya SOP sudah, kemudian targetnya sudah jelas, dihitung biaya bulanan berapa, rumah berapa, pinjaman berapa, kemudian anak sekolah berapa, kebutuhan makan berapa, jalan-jalan berapa, dan sebagainya, dihitung semuanya. Kebutuhan berapa, kemudian dibuat total itu 1 bulan butuh berapa. Kemudian setelah itu dibagi 1 hari butuh berapa. Nah, setelah itu nanti sesuaikan dengan modal. Modal kan sesuaikan dengan modal ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan pemahaman yang utama dalam pilar trading kita atau dasar trading utama kita dari money management, risk management, dan terakhir yang kedua tadi adalah psikologi trading. Besok materi kita adalah mengenai teknikal, mengenai analisis teknikal yang kita akan kupas lebih dalam bagaimana membaca arah. Ya, sekali lagi, analisis teknikal tempatkan pada urutan yang ketiga setelah kita mampu menguasai manajemen lot, manajemen risiko, dan psikologi kita. Terima kasih teman-teman. Untuk pertanyaan besok kita lanjutkan lagi karena ini masih belum masuk di analisis. Jadi kalau terkait dengan pemahaman nanti bisa bertanya ke saya, bisa ke chat, bisa telepon, atau bahkan bisa googling saja. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.